Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bisa bertemu lagi dengan saya Ustadzah Fitri ya. Tahun lalu kita sudah bertemu dalam kultum yang rutinan setiap bulan Ramadan. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di hari ke-18. Masih semangat untuk puasanya. Bentar lagi kita akan ke Idul Fitri, hari kemenangan kita. Tetap semangat dan tetap jaga puasa. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, dan juga waktu luang sehingga kita tetap bersemangat yang bertemu dalam taujih Ramadan. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas beliaulah kita bisa mengenal Islam dan semoga kita dapat mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Oke, pada kesempatan hari ini Ustadzah sangat bergembira sekali untuk menyampaikan sebuah materi yang sebenarnya materi ini juga pernah Ustadzah ajarkan di IPS, yaitu tentang bagaimana sih kita menata atau mengatur prioritas kebutuhan. Oke, yang kelas 9 dan kelas 8 masih ingat ya, kalau kita di kelas 7 itu kita pernah belajar bagaimana menyusun skala prioritas. Yang kelas 7 kemarin baru aja Ustadzah ajarkan di bidang ekonomi bagaimana kita menyusun skala prioritas kebutuhan kita seumpama kita memiliki sejumlah uang tertentu. Oke, Ustadzah ingatkan kembali. Saat itu Ustadzah memberikan sebuah soal, misalnya kita sebagai siswa nih ya, punya uang 50.000. Terus berdasarkan prioritas kalian, susun itu menjadi sebuah skala prioritas. Kebutuhan mana yang akan kita beli terlebih dahulu dengan uang 50.000 itu. Oke. Nah, sebenarnya apa sih skala prioritas? Skala prioritas itu adalah sebuah susunan atau hierarki, susunan di mana kita membeli kebutuhan kita atau memenuhi kebutuhan kita mulai dari yang paling utama sampai ke yang nggak paling utama tapi lebih pada keinginan kita ya. Jadi ada kebutuhan, ada keinginan. Nah, di sini kita akan belajar menyusun itu. Karena apa? Ingat dalam ilmu ekonomi bahwa kebutuhan manusia itu nggak akan terbatas. Sedangkan alat pemuas kebutuhan itu terbatas. Uang kita juga terbatas, Ustaz. Iya, benar sekali. Uang kita juga terbatas. Jadi mana yang terlebih dahulu kita kita utamakan. Nah, untuk menyusun skala prioritas ini kita harus mengetahui 4 hal. Yang pertama urgent, non-urgent, terus ada important and not important thing. Jadi kebutuhan mana? What I need, where is the thing is very important for us. Itu yang akan kita penuhi terlebih dahulu. Contohnya kemarin Ustadzah minta kalian kalau punya uang 50.000 sebagai siswa, apa sih yang akan kita beli terlebih dahulu? Waktu itu banyak sekali yang menyusun, satu pensil, alat tulis, terus ada juga yang untuk beli jajan. Terus yang biasanya paling ujung-ujungnya adalah infak, walau nggak semua ngasih di list infak dan menabung. Nah, apakah benar ya kalau kita misalnya infak dan menabung itu harus yang di bawah? Oke, skala prioritas ini nggak hanya penting bagi siswa, tetapi juga bagi orang-orang dewasa seperti Ustadzah ini yang justru memang kebutuhannya lebih banyak ya daripada usia sekolah, dan juga alat pemenuhan kebutuhan kita terutama untuk uang dalam memperoleh kebutuhan itu terbatas. Nah, ini sangat penting sekali. Kita harus mendahulukan yang namanya urgent thing atau sesuatu yang urgent need. Nah, kalau sebagai siswa misalnya saat ini memang aku nggak punya pulpen nih, maka uang saku kita selayaknya untuk dialokasikan pada pulpen terlebih dahulu. Tapi ingat, sebenarnya kalau Ustadzah lihat sendiri ya, berdasarkan apa yang dikatakan oleh Yusuf Hamka, bahwa kalau kita punya uang 50.000, sebenarnya hal yang paling utama kita lebihkan adalah bersedekahnya dulu. Di sini kita mulai menerapkan dibalik ya. Jadi kalau kita punya uang 50.000 nih atau 10.000 uang saku kita dahulukan yang namanya berinfaknya dulu. Kita punya kanjilan subuh, masukkan dulu pas subuh misalnya 1.000. Terus kemudian dari 10.000 ini kita tabung berapa sih?
misalnya 2.000. Baru kemudian sisanya kita buat jajan. Kita balik dulu. Jadi menempatkan sesuatu yang akhirat terlebih dahulu. Dan ini urgennya menabung. Karena memang ada beberapa hal manfaat ketika kita menentukan skala prioritas. Yang pertama itu salah satunya adalah inventaris. Kita menabung sedikit demi sedikit. Ketika kita butuh, maka kita bisa mengambil tabungan kita untuk masa depan kita. Itu yang pertama adalah investasi. Yang kedua, itu terpenuhinya kebutuhan kita. Benar. Jangan sampai sesuatu yang not urgent atau not important thing kita terlebihkan dahulu. Ada sebuah istilah, yang penting aku keren walau kere. Maaf ya, agak kasar. Itu sudah menyangkut di generasi kita. Kita terlihat wah, terutama yang tampil di sosmed. Kita terlihat keren. Ternyata sebenarnya kita kere dari mana? Nggak ada. Apa ya? Sesuatu yang nggak penting kita utamakan untuk lebih mengandalkan kebutuhan hidup. Tuh. Yang ketiga, kita terjauh dari hutang. Ya, masih ada ya. Kalau siswa itu hutang masih ada ya. Coba kita mulai evaluasi lagi. Selama ini kita kalau jajan sesuai nggak dengan uang saku kita? Atau jangan-jangan pengeluaran kita lebih besar daripada tiang, sehingga dibela-belain hutang. Untuk apa? Terlihat gaya hidup kita lebih wah, ya. Jadi itu yang terpenting, 3 hal. Yang pertama memang terpenuhi kebutuhan hidup kita. Yang kedua adalah investasi, dan yang ketiga menghindarkan kita dari hutang. Ingat nak, bahaya hutang itu sangat-sangat kuat ya, terutama sekarang kita berada di kekangan pinjol-pinjol itu. Jangan kira. Nah, kalau dari siswa mulai sekarang tolong mulai belajar untuk menghindari hutang. Nah, itulah pentingnya kita untuk untuk membuat skala prioritas hidup kita. Ingat, dahulukan yang urgent and important thing, dan kesampingkan yang not urgent and not important thing. Kita sudah mulai bisa memilah mana yang urgent, mana yang important dalam memenuhi kebutuhan kita. Oke? Alhamdulillah, semoga kita semuanya akan menjadi pengusaha-pengusaha muda kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.